I just keep on walking. So let's keep on walking. Let's keep on walking. Let's keep on walking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Suluk Soundcast X Telusur Waktu. Kali ini saya akan membawakan sesuatu yang beda. Ya, sekarang saya berada di ketinggian 1735, berada di Pegunungan Andong, di Pelawangan Puncak. Saat ini saya bersama teman saya sedang menjalani tadabur alam. The Suluk Soundcast pernah berkisah tentang para manusia langit, para manusia yang di bumi tidak dikenal, tetapi di akhirat namanya seantero langit tidak berhenti mengingatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintainya. Maka kali ini saya akan membawa tema akan sesuatu yang berbeda bersama teman saya yang biasa dipanggil dengan X L. Ya teman-teman, tetap kuat, tetap sambat. Jadi pada kesempatan kali ini, lihat kalau teman-teman bisa menyaksikan dari siluet kita bisa terpampang Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Kalau bisa kita lihat bareng. Nah, ini kita akan ngobrol di alam ya. Dalam edisi The Suluk Soundcast X Telusur Waktu. Nah, pada pagi hari ini akan kita mulai dengan sebuah nasihat, sebuah hadis, sebuah surat, sebuah wejangan yang pernah saya dengar, yaitu adalah Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kita akan sedikit mencoba mengobrolkan agar lebih bermanfaat dan mungkin teman-teman bisa menikmati. Mari kita mulai. Oh, mendingnya phone. Ini tiket bahasa. Oke. Selamat pagi teman saya. Bagi bang. Cahaya mentari, angin yang berhembus, segelas kopi, secercah harapan alam raya, dan kenangan yang bahkan belum kumiliki bersamamu. Apalagi dirimu. Sangat menggetarkan jiwa. Kenapa menjadi seperti ini? Oke, kita balik ke tema yang tadi teman-teman. Jadi kita akan ngobrol tentang keyakinan kepada Allah. Saya nanti akan menceritakan sebuah kisah nanti kalau saya ingat. Tapi sekarang saya ingin kita mencoba sedikit apa sih sebenarnya keyakinan kepada Allah. Karena seperti hadis atau surat itu ya, yang Allah seperti prasangka hambanya. Itu bahwa dahulu dikisahkan seorang sufi besar, Ibrahim bin Adam, sedang berjalan menuju Mekah. Dia berada di kota Basroh yang jaraknya mungkin kalau berjalan kaki bisa berbulan-bulan. Teman saya, dengarkan yang saya ceritakan. Jadi sang sufi besar ini berjalan menuju Mekah. Kemudian di tengah jalan dia membeli seekor kuda untuk tunggangan, karena kalau berjalan kaki pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Setibanya di sebuah gurun Sahara yang tidak ada air, tidak ada makanan, bahkan
semua orang menganggap padang gurun itu adalah sebuah contoh siksa dari Allah. Karena semua macam kesulitan ada di sana. Nah, kemudian sang sufi besar ini bertemu seseorang lah di tengah perjalanan. Kemudian dia bertanya, "Wahai seorang pengembara, kemanakah tujuanmu?" Sang pengembara tadi menjawab, "Aku ingin menuju Mekah." Terus ditanya lagi oleh sang sufi, "Kenapa aku melihat dirimu tidak membawa bekal sama sekali? Engkau tidak membawa tunggangan, engkau tidak terlihat membawa makanan, minuman." Kemudian seorang pengembara tadi hanya tersenyum. "Aku hanya mengandalkan Allah." Tapi sang sufi Ibrahim bin Adam tadi masih meremehkan, meragukan. "Iya, aku mengerti. Tapi ketika kau tidak membawa persiapan, apakah kau bisa sampai ke sana?" Kemudian sang sufi tadi berlalu seraya meninggalkan sang pengembara. Beberapa hari kemudian, sang sufi tersebut sampai di Mekah dan dia hendak bertawaf di Ka'bah. Saat dia bertawaf, dia dapati seorang pengembara tadi sudah bertawaf lebih dahulu. Seketika itu dia tercengang, terperanjat, tertegun, tertebas hatinya oleh kecintaan yang tidak pernah engkau rasakan, wahai kawan. Kemudian Ibrahim bin Adam pun bertanya, "Wahai pengembara, kenapa engkau sudah di sini?" Tanpa menjawab, sang pengembara tadi menjawab. Dia menjawab tanpa menjawab. Akhirnya sang pengembara tadi menjawab, "Wahai hamba Allah, masihkah engkau dengan keraguanmu terhadap Allah?" Dia hanya menjawab seperti itu. Seketika Ibrahim bin Adam pun menangis sejadi-jadinya. Kisah ini bisa kita ambil bahwa keyakinan kepada Allah dan ketergantungan kita semua akan prasarana dan prasarana tidak akan sebanding. Nah, kita mulai dari hal-hal kecil saja, Mas. Teman saya Mas XXL. Bagaimana menurut Anda, pada masa sekarang itu, di zaman sekarang, bagaimana lemahnya keyakinan kita kepada Allah? Kita tahu bahwa Allah yang memberi rezeki, tapi kita selalu mengandalkan usaha kita, mengandalkan tabungan, mengandalkan relasi, mengandalkan orang tua, mengandalkan kepintaran. Tapi kita jarang ingat bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah. Tidak ada yang bahkan satu butir nasi pun yang itu bukan pemberian Allah kepada kita. Silakan. Interaktif. Saya bingung, Mas. Oh ya, mungkin Mas yang di sana ya. Ya, kalau menurut saya ini ya, Mas ya, orang sekarang itu berpikirnya lebih lebih logis seperti itu, terlalu mengutamakan akal, sehingga di dalam setiap keputusan, setiap tindakan itu mereka lebih memilih cara-cara yang lebih meyakini hal yang sifatnya sudah terbukti atau sesuai dengan akal sehat mereka gitulah. Itu aja mungkin. Orang terlalu mendewa-dewakan akal sehat. Bukan akal sehat ya sebenarnya. Lebih memilih hal-hal yang sifatnya logis, sehingga keyakinan itu kalah, iman itu kalah dengan otak mereka sendiri gitu. Menurut saya loh ini. Dong nggak itu tadi maksud saya. Oke, terima kasih teman saya. Itu sangat baik ya. Itu sangat baik. Ya, kebanyakan manusia memang seperti itu.
bagaimana kita sering melupakan Allah dalam semua aspek, bahkan dalam kehidupan berumah tangga, beragama, kita sering melupakan Allah. Bahkan di tiap sujud kita, tanpa saya melihat siapapun, tanpa harus menunjuk siapapun, kita lihat diri kita sendiri, apakah sujud kita, apakah sholat kita, apakah la ilaha illallah yang kita sebut selalu menuju ke referensi ke Tuhan. Kita sadari bahwa la ilaha illallah kita banyak sekali, banyak Tuhan-Tuhan kecil selain Allah. Uang, usaha, jabatan, itulah Allah-Allah kecil, Tuhan-Tuhan kecil. Nah, saya di sini mencoba untuk kita berbincang bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi di antara istilahnya kita menjadi orang yang asing di negeri orang. Karena di negeri orang adalah negeri yang asing dan kita pun adalah orang yang asing. Maka Allah tuh sebenarnya ingin, Allah tidak butuh pada kita, karena tanpa menciptakan kita pun Allah sudah maha kuasa. Yang saya ingin utarakan adalah bagaimana kita sedikit demi sedikit untuk mencoba mempercayai Allah. Misalkan saya bersama teman saya naik gunung, entah nanti halangan apapun yang ada di jalan, kita tetap yakin kepada Allah. Apapun yang terjadi, saya tidak mengandalkan sarana dan prasarana hanya mobil, tapi tujuan saya hanyalah kepada Allah. Misalkan saya berangkat dari Jakarta menuju Alam Baka, kendaraan kita adalah keranda, sementara prasarana kita adalah amal dan pahala. Tetapi apakah tujuan kita adalah Tuhan alam semesta? Gimana, Mas? Pernyataan saya masih sama kayak yang tadi, Mas. Saya persis kurang lebih seperti itu. Allahul muwafiq. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit dari kita mungkin bisa mengunggah apa yang sering kita lupakan, apa yang menjadi instan kita gitu. Saya mencoba mencoba gitu. Ini iklan. Terus ke zoom satu layar tuh muka semua. Oke, lanjut, Mas. Ya, mungkin itu teman-teman, bagaimana kita harus mencoba di dunia ini, mencoba yakin kalau bukan Allah yang kita yakini, untuk apa kita sholat setiap hari? Untuk apa kita selalu meminta kalau kita saja ragu? Bahkan kita meragukan Allah yang maha kuasa, maha pemberi segala macam. Oke, Mas, teman saya ada tambahan? Watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Innal amalu binniyat. Dan mungkin kita harus lebih banyak belajar kepada Sang Mustafa, Nabi Muhammad. Tetaplah menjadi debu-debu di jejak langkah Sang Mustafa. Desuluk Soundcast X telusur waktu pamit. Inilah sebagian kecil yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq.
Allah bisawab piye? Wallahu a'lam. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya.